Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Agustianing Putri, NIM 75. Kali ini saya akan membuat video tentang jawaban asistensi praktikum modul 3, yaitu praktikum komunikasi data dan jaringan komputer. Di desktop layar yang sebelah kanan terdapat soal yang pertama, yaitu desainlah jaringan seperti gambar berikut. Kemudian soal yang kedua, tentukan berapa subnet mask yang bisa mencukupi klien sebanyak 26 PC dan berapa rank IP untuk jaringan 1 dengan menggunakan subnetting. Kemudian soal yang ketiga, jaringan 2, tentukan berapa network address yang digunakan atau subnetting. Yang keempat, tes ping dari antar PC dengan PC yang lain. Soal yang kelima, jelaskan langkah-langkah konfigurasi IP pada PC dan router. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama kan desainlah jaringan seperti gambar berikut. Mari kita desain jaringan seperti gambar yang ada. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita tinggal sambungkan menggunakan kabel otomatis. Kita sambungkan. Nah, sudah seperti ini, sudah mirip seperti gambarnya yang tadi. Kemudian kita kasih nama, kita beri tulisan untuk networknya sendiri ya. Sini. Ya, sudah seperti ini. Kemudian ini kan kabelnya masih merah nih, masih belum bisa terkoneksi. Kita hidupin terlebih dahulu. Itu belum terkoneksi karena di sini fast Ethernet belum di on kan. Nah, kita on kan. Kemudian di bagian serialnya juga di on kan. Nah, di sini bisa dilihat serial 2 ke serial 2. Jadi yang dihidupkan fast Ethernet 0 dengan serial 2. Oke, sudah selesai, sudah didesain seperti ini dan jadinya seperti ini. Sudah jadi. Kemudian kita lanjut ke nomor 2 yang terlebih dahulu. Nanti kita kerjakan soalnya step by step saja.
Terus selanjutnya nomor 2, tentukan berapa subnet mask yang bisa mencukupi klien sebanyak 26 PC dan berapa range IP untuk jaringan 1 dengan menggunakan subnetting. Baik, tadi saya sudah mengerjakan, kemudian saya tulis di Word dan hasilnya seperti ini ya. Nah, jaringan 1 itu kan memiliki network 192.168.1.0. Kemudian muncul rumus 2 pangkat X lebih besar atau sama dengan 26, di mana X merupakan biner 0 pada oktet terakhir pada subnet mask. Nah, di sini 2 pangkat berapa yang hasilnya mendekati 26 atau lebih dari 26. Nah, tadinya saya mengambil 2 pangkat 4. Setelah dihitung ternyata 2 pangkat 4 itu menghasilkan 16. Kan masih kurang, masih belum memenuhi. Jadi diambil 2 pangkat 5 sehingga diperoleh nilai 32. Sehingga cara kerjanya 2 pangkat X minus 2 sama dengan 2 pangkat 5 minus 2 sama dengan 32 minus 2 sama dengan 30. Jadi jumlah pada setiap jaringan LAN 1 adalah 30 klien. Karena jumlah IPv4 adalah 32 bit, maka untuk mencari prefixnya adalah 32 dikurangin 5 sama dengan 27. Sehingga prefix networknya diperoleh /27. Selanjutnya mencari subnet mask. Kan tadi sudah diketahui bahwa prefixnya adalah /27. Maka 27 adalah angka 1 dari bilangan biner, sehingga sisanya adalah angka 0 sebanyak 5 angka. Tadi lihat seperti ini. Pada oktet pertama 11111 sampai 8, kemudian 11111 sampai 8, kemudian 111 sampai 8, dan yang di oktet terakhir ini satunya sampai 3 dan sisanya adalah angka 0. Sehingga jika dikonversi ke bilangan desimal diperoleh 255.255.255.224. Jadi sekarang sudah ketemu subnet masknya. Subnet masknya adalah 255.255.224. Selanjutnya mencari IP range ya. Karena jumlah klien pada setiap jaringan LAN 1 adalah 30, maka IP ring-nya dihitung mulai dari 192.168.1.1 hingga 192.168.1.30. Sudah selesai ya untuk soal yang nomor 2, sudah diperoleh jawabannya. Ini dia jawabannya. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan nomor 3 ini jaringan 2, tentukan berapa network address yang digunakan atau subnettingnya. Baik, mari kita jawab. Di sini jawabannya. Misal jaringan 2, IP salah satu kliennya adalah 192.168.2.1/28. Di sini saya melanjutkan dari yang atas tadi ya. Kan yang atas tadi sudah ketemu 192.168.1 berapa tadi? 192.168.1.0. Nah, sekarang lanjutin jadi 192.168.2.1/28. Tadi kan yang di atas /27. Sekarang yang nomor 3 menggunakan /28. Untuk mencari subnet masknya yaitu bilangan desimalnya 255.255.240/28, sehingga jika dikonversikan ke bilangan biner seperti ini ya, seperti yang bisa kita lihat bersama. Setelah itu langkah selanjutnya IP address dan subnet mask diubah ke bilangan biner, kemudian dijumlahkan menggunakan logika AND. Nah, ini dari IP address yang 192.168.2.1
diganti ke bilangan biner menjadi 11000000, kemudian 10 10 10 00, kemudian 00010, kemudian 00000001. Nah, yang subnet mask kan bilangan desimalnya 255.255.240, sehingga bilangan binernya seperti ini. 111 sampai 8 kali, 111 sampai 8 kali, kemudian 1111 sampai 8 kali, kemudian 1114 kali, sisanya adalah bilangan 0. Kemudian hasil penjumlahannya seperti ini. 1 ditambah 1 1, 1 ditambah 1 1, 0 tambah 1 0, seperti biasanya, seperti berikutnya seperti itu, menggunakan penjumlahan logika N. Sehingga jika selesai dan bilangan biner tersebut dirubah ke bilangan desimal, maka diperoleh 192.168.2.0/28. Seperti itu. Cara mengubah bilangan biner ke bilangan desimal sudah kita pelajari di semester sebelumnya seperti apa. Itu jawaban nomor 2 dan nomor 3. Semoga dapat dipahami. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal yang keempat. Tes spin dari antar PC dengan PC yang lain. Nah, ini yang nomor 4 belum bisa dilakukan jika nomor 5 belum dikerjakan. Mengapa demikian? Karena tes ping itu harus memasukkan seperti IP address dan kawan-kawannya. Jika tidak dimasukkan itu tidak bisa dilakukan ping. Kita langsung saja masukkan. Kita masukkan IP-nya fast ethernet, kita inputkan di fast ethernet di router 1 terlebih dahulu. Di sini kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1, kemudian subnetnya otomatis ya, kemudian di serial 2-nya, karena ini udah terlihat serial 2, jadi yang dimasukkan IP address itu di serial 2-nya ya. Serial 2 kita isi 202.91.9.1. Oke. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di router 1. Tadi router 0 ya namanya, router 0. Sekarang router 1 sama di fast ethernet 192.168.2.1, kemudian ya. Dan di serial 2 karena itu terhubungnya serial 2 dengan serial 2. Jadi kita inputkannya di serial 2. 202.91.9.2. Nah, seperti ini jadinya. Sudah selesai. Kemudian kita setting di PC-nya. Oh ya, tadi kan sudah diperoleh jaringan 2. Berapa tadi? Di jaringan 2. Nah, ini network address-nya kita masukkan saja. Kita copy paste. Setelah itu kita setting di PC 0 ke desktop, kemudian IP configuration. Di sini IP address-nya 192.168.1.2. Kemudian di PC 1 192.168.1.3. Kemudian di PC 2 kita masukkan di configuration 192.168.2.2.
kemudian di PC 3, PC terakhir kita masukkan juga di configuration 192.168.2.3. Oke, tadi kan sudah disetting semua, udah memasukkan IP address di router dan juga PC, juga sudah menambahkan network di RIP tadi ya, sudah semua. Sekarang kita tinggal melakukan tes ping. Sebelumnya tadi saya sudah melakukan tes ping, mohon maaf karena tidak terrekord karena tiba-tiba laptopnya mati, tidak ada baterainya. Hasil dari pingnya seperti ini. Tadi sebelum melakukan proses recording, saya juga sempat membuat desain seperti ini, namun di Cisco Packet Tracker yang berbeda versi. Hasilnya itu tiga-tiganya berhasil, muncul kata-kata reply from seperti itu. Namun pada saat saya menggunakan Cisco Packet Tracer yang versi yang saat ini saya gunakan, di sini terjadi request timeout. Saya juga kurang paham mengapa, sudah saya periksa juga. Tadi sudah benar insya Allah, dan nggak tahu kenapa request timeout. Ya seperti ini hasilnya. Ya seperti itu untuk jawaban ACC modul 3 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.